Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel YouTube Cikgu FM yang akan membahas terkait program sertifikasi pendidik guru tertentu di tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, untuk video kali ini kami akan tetap membahas di prinsip pengajaran dan asesmen secara umum, yaitu masih di modul 1. Nah, sebelumnya bagaimana kabar Bapak Ibu untuk kali ini? Semoga masih semangat Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja kita masuk ke modul 1 terkait prinsip pengajaran dan asesmen secara umum. Kita klik Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk video kali ini kita masih berada di topik yang kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Langsung kita klik saja. Nah, di video yang lalu kita sudah membahas aktivitas M mulai dari diri, yaitu aktivitas merancang pembelajaran berorientasi peserta didik, dan kami juga sudah membahas mengenai alur merdeka yang eksplorasi konsep mulai dari aktivitas pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik sampai komponen pembelajaran berdiferensiasi ya. Ini adalah alur merdeka untuk bagian E ya. Untuk di bagian E, eksplorasi konsep, ini hanya ada 2 tugas ya untuk 2 aktivitas ini. Pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik dan juga aktivitas menyelaraskan kebutuhan peserta didik dengan tujuan pembelajaran. Untuk aktivitas komponen pembelajaran berdiferensiasi di sini no tugas Bapak Ibu. Alhamdulillah berkurang 1 ya aktivitas yang tidak ada tugasnya. Begitu. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai di alur merdeka yang R ya. Merdeka M sudah, E sudah, kita sudah Nah, kali ini kita sampai di bagian alur merdeka yang R. Apa itu R? R adalah ruang kolaborasi. Nah, di ruang kolaborasi kali ini Bapak Ibu, sesuai dengan panduan di modul utuh atau buku panduan, di sini Bapak Ibu diminta untuk menyimak komponennya, komponen dari pembelajaran diferensiasi yang digunakan oleh masing-masing guru pada pembelajarannya. Jadi di sini di ruang kolaborasi ya, di ruang kolaborasi Bapak Ibu akan disediakan 3 video yang intinya isinya itu berbeda-beda, namun masih ada keterkaitan antara penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke LMS ya. Ini dia ada 3 video Bapak Ibu ya untuk alur merdeka yang R, ruang kolaborasi. Di sini ada video 1, video 2, video 3 ya. Untuk judul aktivitasnya telaah video pembelajaran berdiferensiasi 1, telaah video pembelajaran berdiferensiasi 2, telaah pembelajaran berdiferensiasi 3. Kita buka satu-satu Bapak Ibu ya. Nah, untuk telaah video pembelajaran berdiferensiasi 1, mari kita lihat untuk penjelasannya. Dalam video ini, Bapak Ibu guru akan mendapatkan contoh pertama pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini simak komponen pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh masing-masing guru pada pembelajaran. Jadi untuk aktivitas kali ini Bapak Ibu hanya diminta untuk menyimak. Jadi Bapak Ibu hanya diminta untuk menyimak, tidak ada mencatat, tidak ada menelaah, tidak ada menjawab pertanyaan. Begitu Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu untuk perbedaan kalimatnya? Biasanya di video yang lalu itu di setiap video ada yang diminta simak dan catat, telaah urgensi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Atau nanti di bawahnya itu ada pertanyaannya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi itu yang dimaksud kami untuk perbedaan tugas-tugasnya. Jadi memang kita harus cermat ya untuk memahami setiap instruksi yang ada.
Baik Bapak Ibu, untuk yang aktivitas kali ini di telaah video pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu bebas tugas. Alhamdulillah. Nah, untuk yang kedua, telaah video pembelajaran berdiferensiasi ini, nah, masih dalam bentuk video. Di sini juga penjelasannya dalam video ini Bapak Ibu guru akan mendapatkan contoh kedua pembelajaran berdiferensiasi. Simak simak komponen pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh masing-masing guru pada pembelajarannya. Disimak Bapak Ibu ya. Alhamdulillah tidak ada tugas lagi di aktivitas kali ini. Lanjut aktivitas berikutnya di ruang kolaborasi pada aktivitas telaah video pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga. Nah, ini video lagi dan ini penjelasannya. Dalam video ini Bapak Ibu guru akan mendapatkan contoh ketiga pembelajaran berdiferensiasi. Simak lagi. Simak komponen pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh masing-masing guru pada pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu guru cukup menyimak saja video kali ini tanpa ada instruksi tugas. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu aktivitas terakhir di ruang kolaborasi, yaitu telaah video pembelajaran berdiferensiasi. Kita buka, apakah ini ada tugasnya Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah sekali ada tugasnya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, di bagian telaah video pembelajaran berdiferensiasi ini ada tugasnya. Untuk mendapatkan form tugas ini Bapak Ibu tentunya harus mengklik tautan berikut ini ya. Begitu. Kita download terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Sebelumnya karena ini tugas, jadi kita copy dulu judulnya untuk memudahkan kita untuk belajar nantinya. Nah, kita download. Gitu sudah sampai. Nah, ini tadi downloadannya Bapak Ibu ya. Jangan lupa dipaste di sini tadi yang kita copy, diberikan penjelasan terkait modul berapa. Jadi modul 1 topik yang kedua begitu. Kita buka. Ya, ini dia form tugasnya. Bapak Ibu guru, kita perbesar aja. Setelah menelaah ketiga video tersebut, tadi telaah ya. Kemudian uraikan bagaimana masing-masing guru pada video tersebut mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai tujuan. Ternyata di ketiga video tersebut bukan hanya disimak Bapak Ibu, ditelaah. Dan hasilnya diletakkan di bagian aktivitas yang terakhir di sini. Mungkin ini diminta untuk membandingkan sepertinya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah pertanyaannya. Di antara video tersebut, komponen diferensiasi manakah yang menurut Bapak Ibu paling efektif untuk diterapkan di pembelajaran? Mengapa? Nah, benar Bapak Ibu. Perbandingan video. Untuk itu, tugasnya dijadikan satu Bapak Ibu ya, di aktivitas yang terakhir ini. Karena di sini bentuknya masih PDF, seperti biasa, mari kita ubah ke dalam Word ya. Kita ketikkan Google. Convert PDF to Word. Nah, ya kita pilih filenya. Ini filenya tadi ya, telaah video ya benar. Nah, kita download. Ditunggu. Ya Bapak Ibu sudah selesai. Nah, ini dia. Ini dia formnya dalam bentuk Word, sehingga kita bisa mengeditnya ya. Seperti itu. Seperti biasa Bapak Ibu, jangan lupa diberikan identitas terlebih dahulu di bagian awal di sini ya. Nah, di sini kita sudah memiliki contoh pengerjaannya. Ya, ini dia.
Nah, ini dia contoh pengerjaannya. Diberikan identitas terlebih dahulu, kemudian identitas modul dan topiknya. Selanjutnya alur merdekanya pada ruang kolaborasi. Kemudian judul aktivitasnya telaah video pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini hasil telaah video yang sudah kami buat Bapak Ibu ya. Nah, di sini sebagai referensi saja. Nah, ini sebagai referensi saja. Nanti silakan Bapak Ibu telaah sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini kami menelaah terkait setiap masalah yang ada di video, baik video yang pertama ataupun video kedua dan video yang ketiga. Kami mencari masalahnya apa, kemudian kami bandingkan, begitu. Kemudian ada asesmen awalnya. Kemudian kami menemukan asesmen awal di setiap video. Kemudian kami bandingkan juga penggunaan diferensiasinya apa. Apakah diferensiasi konten atau di video yang kedua ini jaga ya. Diferensiasi proses ataupun diferensiasi produk, seperti itu. Kemudian hasil pembelajarannya. Kami juga menemukan hasil pembelajaran di setiap video terkait penggunaan setiap diferensiasinya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah kami perbesar terlebih dahulu ya. Ini adalah hasil telaah kami, begitu ya. Nah, pelan-pelan ya. Baik, kami scroll pelan-pelan agar Bapak Ibu bisa ikut mempelajarinya atau bisa dibandingkan dengan hasil telaah Bapak Ibu nantinya. Karena ini hanya sebagai referensi ya, menurut pemahaman kami. Nah, itu adalah hasil telaah ketiga video yang ada di LMS. Kemudian lanjut untuk pertanyaan. Nah, di antara 3 video tersebut, komponen diferensiasi manakah yang menurut Bapak Ibu paling efektif untuk diterapkan pada pembelajaran? Mengapa? Nah, ini juga tergantung pribadi masing-masing. Menurutnya apakah lebih bagus video yang pertama atau lebih. Nah, ini juga tergantung pribadi masing-masing Bapak Ibu ya. Karena ini termasuk pertanyaan terkait pendapat kita. Pertanyaan terkait pendapat kita ya. Yang manakah yang menurut kita paling efektif untuk diterapkan pada pembelajaran dan alasannya apa. Nah, menurut kami Bapak Ibu, ketiga video pembelajaran tersebut memiliki keunggulan masing-masing di setiap penerapan diferensiasinya ya. Namun jika diminta untuk memilih komponen mana yang paling efektif, itu kita perlu mempertimbangkan beberapa faktornya terlebih dahulu. Misalkan dari konteks pembelajaran
Jadi dilihat dari mata pelajarannya, tingkat kelasnya, karakteristik siswanya, dan juga sumber daya yang tersedia. Begitu. Jadi kita telisik dari hal-hal seperti itu. Kemudian terkait tujuan pembelajarannya juga kita harus mempertimbangkan faktor tersebut dan juga faktor preferensi guru. Karena kan guru itu memiliki gaya mengajar yang berbeda-beda ya, jadi tidak bisa dipukul rata terkait bagaimana guru mengajarnya, begitu. Memiliki ciri khas yang berbeda-beda setiap guru yang mengajar, begitu. Dan di sini masuk ke analisis masing-masing video, bahwasanya di video yang pertama itu lebih fokus ke diferensiasi konten atau produk, ya. Menurut kami, begitu. Menurut kami seperti itu di video yang pertama. Nah, ini alasannya. Kemudian di video yang kedua itu lebih menekankan ke diferensiasi protek. Lebih menekankan ke diferensiasi proses. Mengapa? Nah, ini penjelasannya. Nah, pada video yang ketiga, menurut kami itu menggabungkan antara diferensiasi konten, proses, dan produk. Mengapa kami mengatakan itu adalah gabungan dari ketiga diferensiasi? Alasannya adalah ini, begitu. Dan masuk ke pertanyaan, jika ditanya komponen diferensiasi yang paling efektif, ya. Secara umum, kombinasi dari ketiga komponen diferensiasi, baik itu diferensiasi konten, proses, dan produk adalah yang paling efektif. Jadi kita menggunakan diferensiasi proses, konten, produk secara sekaligus di pembelajaran. Itu menurut kami yang paling efektif. Mengapa? Karena menurut kami, jika kita mengkombinasikan ketiga komponen diferensiasi tersebut, baik komponen diferensiasi konten, komponen diferensiasi proses, dan komponen diferensiasi produk, itu akan dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Jadi kan peserta didik itu pastinya memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Jadi jika memang berbeda-beda, kita kelompokkan mana siswa yang butuh diferensiasi konten, mana siswa yang butuh diferensiasi proses, dan mana siswa yang butuh diferensiasi produk. Seperti itu. Nah, dengan menggabungkan ketiga komponen, nanti kita sebagai guru dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih personal bagi setiap murid. Itu alasannya Bapak Ibu. Kemudian alasan yang kedua itu dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Jadi ketika siswa merasa bahwa pembelajarannya itu relevan, sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka, mereka akan lebih termotivasi untuk semangat belajar. Begitu. Kalau kita menggunakan salah satunya saja, misalkan konten saja, lalu bagaimana dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan belajar terkait diferensiasi proses atau terkait diferensiasi produk? Seperti itu. Nanti kan mungkin motivasi belajarnya itu tidak lebih baik ya dari anak-anak yang mendapatkan diferensiasi konten sebagaimana guru menggunakan hanya itu saja di pembelajarannya, begitu. Kemudian alasan yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Karena di sini kita tahu bahwa diferensiasi itu akan mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Nah, adapun kesimpulannya bahwasanya tidak ada satu komponen diferensiasi yang selalu paling efektif. Nah, pemilihan komponen yang tepat akan bergantung pada situasi dan konteks pembelajaran. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi di kelas.
dan situasi anak-anak. Begitu Bapak Ibu. Dan yang terpenting adalah guru itu harus fleksibel dalam menerapkan berbagai komponen diferensiasi. Jadi jangan terlalu saklek begitu, gunanya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berpusat pada siswa. Seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan di video kali ini. Untuk telaah video pembelajaran berdiferensiasi, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun penjelasan, karena kami juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahannya. Cukup sekian video kali ini. Kita akan bertemu kembali di video berikutnya tentang alur merdeka yang merdede ya, demonstrasi kontekstual. Baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan yang paling terpenting di subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi pemberitahuan ketika kami mengupload video-video terbaru. Terima kasih, tetap semangat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.